It's not a game, it's a rich thing. Hai bro catur semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Di sini admin akan membahas partai seru antara Irene Harisma Sukandar versus Alexander Gelman. Di sini Irene Harisma Sukandar sebagai bidak hitam dengan rating 2313 dan Alexander Gelman sebagai bidak putih dengan rating 2375 dalam ajang Tuesday Blitz tahun 2021. Sebelum ke permainannya, ayo subscribe channel Bro Catur. Kalau sudah subscribe, langsung saja kita ke permainannya. Gelman ke D4, dibalas Irene pion ke C5, pembukaan Benoni defense. Gelman tidak makan pion C5, melainkan memajukan pion ke D5. Irene ingin bermain agresif dan menguasai banyak ruang dengan melangkahkan pion ke E5, kuda ke C3, pion ke D6 untuk menguatkan bangunan pion C5 dan E5, pion ke E4, pion ke G7, persiapan pengembangan gajah ke G7, ataupun persiapan penyerangan pion ke F5, pion ke H4, pion ke H5, pion ke A4, gajah ke H6, ajak pertukaran gajah. Gelman menerima pertukaran gajah, dibalas dimakan kuda, kuda ke F3, mengembangkan kuda, gajah ke G4, ancaman terhadap kuda dan menteri. Gelman mengcounter ancaman gajah tersebut dengan melangkahkan gajah ke E2, backup kuda dari ancaman gajah. Menteri dan kuda Gelman pun menjadi aman. Kuda ke D7, mengembangkan kuda, kuda mundur ke D2 dengan maksud mengancam gajah G4 oleh gajah E2. Irene pun memakan gajah, dibalas dimakan menteri, pion ke F5, ancam pion E4. Gelman membalasnya dengan memajukan kuda ke F3 karena ada manuver bagi kuda F3 ke petak G5 untuk menguasai wilayah sayap menteri. Menteri ke B6, ancam pion B2, Gelman rokade, kuda mundur ke F7 untuk memblok kuda F3 ke petak G5 yang dapat mengancam pertahanan sayap menteri Irene. Pion ke A5, ancam menteri, menteri ke A6, ajak pertukaran menteri. Gelman membalasnya dengan kuda ke B5 karena ada langkah kuda ke C7, ancaman skak menteri benteng. Irene pun rokade sehingga pertahanan Irene aman dari ancaman kuda B5. Pion ke C4 untuk menguatkan bangunan pion di petak pusat. Kuda ke F6, ada ancaman terhadap pion E4 oleh kuda dan pion. Kuda pun mundur ke D2, backup pion E4 oleh kuda dan menteri. Irene tidak makan pion E4, melainkan memajukan pion ke F4, pion ke B4,
Ancam pion C5. Pion ke G5. Ancam pion H4. Pion makan pion. Dibalas dimakan pion. Kita lihat, ada pion bebas di jalur D, sebuah ancaman serius bagi Iren. Kuda ke B3. Ancam pion C5. Kuda pun mundur ke D7 untuk backup pion C5 dari ancaman kuda B3. Pion ke D6 mengorbankan pion dengan bertujuan tempo bagi benteng untuk menguasai jalur D dan juga persiapan double benteng di jalur D. Kita lihat hasilnya, kuda makan pion, benteng ke D1, ancaman terhadap kuda D6 oleh benteng dan kuda. Iren pun makan kuda, dibalas dimakan pion, menteri ke F6, benteng ke D5, persiapan benteng ke D1, double attack di jalur D, pion makan pion, kerugian bagi Gelman karena terbukanya jalur G raja dan menjadi sasaran empuk bagi Iren untuk menyerang di jalur G oleh menteri dan benteng. Benteng ke D1, double attack di jalur D, pion ke H3, ancam pion G2. Apabila pion G2 makan pion H3, maka jalur G akan semakin terbuka. Pertahanan Gelman pun akan tertekan oleh serangan menteri dan benteng Iren. Gelman pun melangkahkan menteri ke F3. Pion makan pion. Dan di sini apabila menteri Gelman makan pion G2, akan terjadi skak menteri yaitu benteng ke G8. Gelman tidak makan pion G2, melainkan melangkahkan menteri ke H3. Ancam kuda D7 oleh menteri dan dua benteng. Raja ke B8. Kita lihat dampak negatif dari langkah raja ke B8. Kuda gratis dimakan oleh benteng. Dibalas dimakan oleh benteng. Di sini seharusnya Gelman makan benteng D7 oleh benteng D1. Tapi Gelman malah memakan benteng D7 oleh menteri. Gelman yang unggul perwira sekarang terkena hukuman, yaitu menteri ke H4. Ada sebuah ancaman skakmat, menteri ke H1. Gelman harus makan pion. Apabila tidak makan pion, maka skakmat pun terjadi. Pion F3, skak, raja makan pion, benteng ke F8, skak, raja ke E3, menteri makan pion F2, skak, raja ke D3, benteng ke F3, skak, raja ke C4, menteri ke C2, skak, raja ke D5, benteng pun gratis dimakan menteri, skak, raja ke E6, benteng ke F6, skak. Apabila Gelman makan benteng oleh raja, maka menteri Gelman gratis dimakan menteri Iren. Gelman tidak makan benteng, melainkan raja ke E7.
benteng ke F7, skak. Di sini Gelman menyerah karena posisi yang tidak menguntungkan. Apabila Gelman makan benteng oleh raja, maka menteri Gelman gratis dimakan menteri Iren. Kemudian opsi yang kedua, apabila raja menghindar ke E8, maka skak mat, menteri makan menteri. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya guys. Terima kasih.